Seorang wanita berusia 90 tahun hidup di jalanan. Karena lapar, ia pergi ke toko roti dengan sedikit uang, tetapi dipermalukan oleh manajer di depan umum. Pada akhirnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Selamat datang di dunia abu-abu yang tak terduga. Helena, seorang tunawisma berusia 89 tahun, telah lama terbiasa hidup di jalanan. Meski hidup tak mudah, setiap hari ia menghitung uang receh hasil meminta-minta demi bertahan hidup. Suatu hari, ia memasuki sebuah toko roti, namun dipermalukan oleh sang manajer di depan umum. Ia merasa lantai di bawah kakinya menghilang. Saat hendak meninggalkan toko, sesuatu yang tak terduga terjadi. Menjelang siang, Helena melewati pintu otomatis, memasuki toko roti paling terkenal di kota. Dengan sedikit malu, ia membetulkan syal lusuh yang melingkari lehernya yang keriput. Ia ragu-ragu melangkah di dalam toko. Angin dingin dari luar mengacak-acak rambut putihnya yang sudah kusut masai. Berbeda jauh dengan pakaiannya yang pudar. Pakaian yang menjadi saksi bisu masa lalunya. Orang-orang berlalu lalang. Ada yang menatapnya iba. Ada pula yang merasa risih dan menghindar. Helena sudah terbiasa dengan tatapan aneh itu. Seiring waktu, ia belajar menerima belas kasihan palsu dan rasa jijik orang lain, menjadikan semua itu bagian dari kesehariannya. Sejak hidup di jalanan, Helena hanya menyimpan satu kenangan dari masa lalunya, sebuah kalung perak dengan liontin batu kuarsa biru. Kalung itu peninggalan putrinya, Barbara, yang meninggal 30 tahun lalu dalam kecelakaan mobil. Saat itu, Helena hampir berusia 60 tahun. Selain putrinya, ia tak punya keluarga lain. Diterpa duka mendalam, ia tak sanggup menghadapi kenyataan. Ia perlahan berhenti memenuhi kewajiban hidupnya, seperti membayar tagihan. Setelah beberapa bulan tak membayar sewa, ia diusir oleh pemilik rumah. Tak mampu membayar panti jompo, ia tak punya pilihan lain selain hidup di jalanan. Helena sampai di meja roti, berhenti di depan etalas penuh roti asin, kue manis, dan kue lezat. Tatapannya yang lapar dan lelah tertuju pada roti tawar dalam plastik bening. Helena tahu roti buatan tangan di toko ini lebih murah daripada roti pabrik. Dengan tangan gemetar, ia menghitung koinnya, memikirkan apakah cukup untuk mengisi perutnya. Koin-koin usang itu berkilau redup di bawah lampu toko. Jumlahnya tak seberapa, tapi itu semua harta Helena. Ia menghela napas, mencari pelayan yang bisa membantunya. Pelayannya, seorang gadis muda berambut hijau, menatap Helena dengan rasa ingin tahu dan iba. Orang seperti Helena jarang terlihat di sini, tapi ia gadis yang baik hati. Ada yang bisa saya bantu, Bu. Suara pelayan itu lembut, berbeda dengan hiruk-pikuk toko roti. Helena menatap gadis muda itu sejenak. Matanya yang biru memancarkan rasa terima kasih yang terpendam. "Tolong beri saya satu roti ini," ucapnya lirih sambil menyodorkan koin di telapak tangannya yang gemetar. Pelayan itu menerimanya dengan hati-hati, menghitungnya dengan cepat. Lalu wajahnya tampak bingung. Ia tahu uang itu tak cukup, tapi ia tetap berkata, "Tentu saja, Bu. Silakan berikan uang ini ke kasir. Kita lihat apa yang bisa dilakukan." Ia lalu mengambil roti, memasukkannya ke dalam kantong kertas sederhana. Bagi Helena, roti itu bukan sekadar makanan,
tapi juga pembebas dari rasa lapar yang selalu menghantuinya. Saat pelayan mengemas roti, Helena melihat sekeliling toko. Orang-orang dari berbagai usia dan kalangan berlalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Ini membuatnya merasa seperti penonton kehidupan, menyaksikan dunia yang bukan lagi miliknya. Saat pelayan memberikan roti yang sudah dikemas, sudut bibir Helena yang keriput tersenyum tipis. "Terima kasih banyak, Nak. Semoga Tuhan memberkatimu." Ia menerima kantong kertas itu dengan penuh syukur. Pelayan itu membalas dengan senyuman. Ia tersentuh oleh kata-kata Helena. "Sama-sama. Jaga diri." "Ya, Bu." Helena mengangguk pelan, merasakan kehangatan roti yang baru dipanggang di tangannya. Ia berbalik meninggalkan meja. Meski beban hidup di jalanan masih terasa berat, langkahnya kini terasa lebih ringan. Ia perlahan berjalan menuju kasir. Saat itu, manajer toko melihat interaksi pelayan dan Helena. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Ia telah berulang kali mengatakan pada karyawannya untuk tidak memberi makanan gratis kepada tunawisma. Meski niat Vivian baik, ia telah melanggar peraturan toko. Raul melangkah cepat menuju meja. Tatapannya beralih antara Vivian dan wanita tua itu. "Vivian," ia menegur dengan nada marah. "Sudah berapa kali kukatakan, jangan sembarangan memberi makanan gratis." Helena menggenggam roti kecil itu erat-erat, menatap Raul dengan rasa malu dan sedih. "Pak, saya punya beberapa koin." Ia mengulurkan tangannya yang gemetar. "Mungkin ini cukup." Raul melirik koin usang di tangan Helena dengan jijik. "Uang ini bahkan tak cukup untuk remah roti. Keberadaanmu di sini hanya mengganggu pelanggan lain. Atau mau mencuri dompet mereka?" kata manajer dengan kasar. "Sekarang kau harus pergi." Helena ragu sejenak, mencoba memohon sedikit belas kasihan yang ia lihat pada Vivian. "Kumohon, Pak. Saya hanya butuh sedikit makanan. Sedikit saja." Raul melipat tangan, mengerutkan kening, dan mengulang. "Uangmu tak cukup untuk apapun. Cepat tinggalkan toko roti ini." Percakapan itu mulai menarik perhatian pelanggan lain. Seorang wanita paruh baya yang duduk di dekat meja melirik Helena dengan tidak sabar. Berkata dengan lantang, "Kau mengganggu semua orang di sini. Kenapa tidak mengemis di tempat lain?" Suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Vivian gelisah melihat situasi yang semakin tegang. Ia berbisik pada Helena, "Maafkan saya. Saya ingin membantu." Tapi Helena merasa sangat malu. Wajahnya memerah. Ia menatap Raul, berharap ia berubah pikiran. Tapi ekspresi manajer itu tetap dingin. Raul bertekad mengakhiri drama ini. Dengan tegas memerintahkan lagi, "Kau harus pergi sekarang juga." Sambil merebut kantong kertas dari tangan wanita tua itu. Menyadari permohonan lebih lanjut sia-sia, Helena menundukkan kepala, perlahan berbalik meninggalkan toko roti. Koin hasil mengemisnya pagi tadi masih digenggamnya. Saat ia pergi, bisik-bisik orang masih terngiang di telinganya, hingga ia menghilang dari pandangan. Saat pergi, Helena melihat Raul menghampiri Vivian. Dengan tatapan mencela berkata, "Jika kau masih ingin bekerja di sini, kau harus ikuti peraturan. Ini demi kebaikan toko roti. Buang roti itu. Mungkin sudah kotor setelah disentuh nenek itu."
Vivian hanya mengangguk diam-diam. Hatinya sangat berat. Ia melihat Helena berjalan perlahan menuju pintu keluar. Merasakan kesedihan yang mendalam. Merasakan sakit hati melihat dunia begitu kejam pada orang-orang lemah. Puas karena ketertiban telah pulih, Raul kembali bekerja. Namun, kegelisahan masih menggantung, seperti bayangan yang tak mau pergi. Pagi itu, seorang pengusaha elegan bernama Danilo masuk ke toko roti, ingin minum kopi sebelum melanjutkan aktivitasnya. Ia terkenal karena toko butik mewahnya di kota itu. Sejak awal ia menyaksikan semuanya. Ekspresinya berubah dari khawatir menjadi gelisah. Terutama saat melihat perlakuan terhadap Helena. Bagi Danilo, yang paling tak tertahankan adalah melihat Raul menolak memberi roti pada wanita tua itu, lalu menyuruhnya dibuang. Saat Helena berbalik pergi, Danilo melangkah tegas ke arah Raul dengan raut wajah yang jelas tidak senang. "Maaf," Danilo memulai, meski berusaha mengendalikan emosinya. Kemarahannya masih terasa. "Ini sungguh tak bisa diterima. Bagaimana kau bisa memperlakukan orang lain seperti itu? Apalagi kepada seorang wanita tua." Raul terkejut dengan teguran tiba-tiba itu. Ia tertegun. Ia tak menyangka orang berpengaruh seperti Danilo membela seorang tunawisma. Manajer itu tahu Danilo pengusaha besar dan pelanggan tetap toko rotinya. Ia bahkan sering melihat Danilo mengobrol dengan pemilik toko. Dia mengganggu pelanggan. Raul mencoba membela diri. Dia tunawisma, bahkan tak punya uang untuk membeli apapun. Mata Danilo masih berkilat marah. Ia membalas, "Itu bukan berarti kau boleh memperlakukannya dengan hina. Dia manusia, seorang lansia. Dia hanya meminta sedikit makanan. Meski uangnya tak cukup, itu bukan mengemis. Kita harus menunjukkan sedikit belas kasihan." Raul ragu sejenak. Ia menyadari betapa seriusnya nada bicara Danilo. Beberapa pelanggan di sekitar mulai memperhatikan percakapan mereka. Ketegangan semakin terasa di udara. Vivian memperhatikan dengan cemas, tapi hatinya merasa sedikit lega melihat ada yang membela Helena. Danilo melanjutkan dengan nada lebih tegas. "Sebagai manajer, kau bertanggung jawab memperlakukan setiap orang dengan setara. Wanita ini berhak mendapatkan roti, sama seperti kita semua. Apalagi karena usianya yang lanjut. Kita seharusnya membantunya, terutama saat ia kelaparan." Raul membuka mulut hendak menjawab, tapi Danilo menghentikannya dengan isyarat tangan. "Aku yang akan membayar rotinya, dan apapun yang ia butuhkan. Kuharap lain kali kau berpikir dulu sebelum memperlakukan siapapun seperti itu." Tanpa menunggu jawaban Raul, Danilo berjalan menuju pintu, mengikuti jejak Helena. Vivian memanfaatkan kesempatan itu, mengambil roti lagi, memasukkannya ke dalam kantong, dan segera memberikannya pada Danilo. "Terima kasih telah melakukan ini," kata Vivian tulus. Matanya penuh rasa syukur. Danilo mengangguk, menerima roti itu dan bergegas keluar. Ia menemukan Helena di luar toko roti
duduk termenung di trotoar, masih menggenggam koin-koinnya. Ia menghampirinya, berlutut di hadapannya, menyerahkan kantong roti dari Vivienne. Maafkan atas apa yang terjadi di dalam. Maafkan saya, Bu, kata Danilo lembut. Ini ada sedikit makanan untuk Anda. Bolehkah saya tahu nama Anda? Helena menatapnya terkejut, tersentuh oleh kebaikan hati yang tiba-tiba ini. Terima kasih. Nama saya Helena, jawabnya lirih. Air mata menggenang di matanya. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Danilo tersenyum kecil. Anda tidak perlu berterima kasih. Jaga diri baik-baik. Jika butuh bantuan lagi, cari saya. Nama saya Danilo. Helena menggenggam roti itu erat-erat, merasakan kehangatan di hatinya. Beban hidup di jalanan terasa sedikit lebih ringan berkat kebaikan hati seorang asing. Saat berdiri, Danilo merasa telah melakukan sesuatu yang benar-benar berarti hari ini. Mungkin ini akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Namun, Danilo tahu itu belum cukup. Wanita tua ini baru saja diperlakukan tidak adil. Maka, Danilo kembali ke toko roti, menghampiri manajer, dan berkata, "Saya harap Anda merenungkan semua ini. Tidak ada bisnis yang boleh sukses dengan mengorbankan martabat manusia." Raul terkejut dan gelisah. Ia terdiam. Danilo melanjutkan, "Saya kenal pemilik toko roti ini. Hanya perlu satu panggilan telepon, dan Anda akan mendapat masalah besar. Meskipun itu bukan tujuan saya juga tidak bisa membiarkan perilaku Anda tidak dipertanggungjawabkan. Saya akan membayar makan siang wanita ini, dan saya minta Anda yang menyiapkannya sendiri. Mungkin dengan begini, Anda bisa belajar sedikit kerendahan hati." Danilo memesan menu termahal. Vivian menatap Danilo dengan senyuman mendukung, mengagumi kebaikan hatinya. Suasana di toko roti masih tegang, tapi tindakan Danilo seakan meredam bisik-bisik tadi. Banyak pelanggan yang sebelumnya bergosip, kini terdiam. Beberapa tampak tersentuh oleh tindakannya. Raul mulai menyiapkan makan siang Helena. Danilo mengawasinya dengan tatapan tegas, lalu mempersilahkan Helena duduk di meja yang agak tersembunyi. "Silakan duduk sebentar, Bu. Makan siang Anda akan segera siap," katanya sambil membimbing Helena duduk. "Anda pantas mendapatkan lebih dari sekadar roti." Helena masih terharu. Ia mengulangi dengan lirih, "Saya sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." "Anda tidak perlu berterima kasih," jawab Danilo dengan senyum hangat. "Setiap orang berhak dihormati dan diperlakukan dengan bermartabat. Anda juga, meskipun duduk di meja terpencil." Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik lagi. Namun, ekspresi mereka melunak saat menyadari makna di balik kebaikan hati Danilo. Danilo mengabaikan bisik-bisik itu. Ia ingin fokus mengenal kisah wanita tua ini. Ia bertanya, "Helena, saya ingin mendengar cerita Anda. Jika Anda tidak keberatan, maaf jika lancang, tapi berapa usia Anda? Apa yang membuat Anda berada di situasi seperti ini?" Danilo berhenti sejenak sebelum pertanyaan terakhir, lalu bertanya dengan lembut, "Di usia setua ini, bagaimana Anda bertahan hidup di jalanan?" Helena tampak tidak nyaman, menjadi pusat perhatian. Awalnya ia ragu-ragu, namun
Saat melihat ketulusan di mata Danilo, ia menghela napas dan mulai bercerita. "Pak, saya sudah 89 tahun. Hidup di jalanan tidak mudah. Anda tidak bisa bayangkan rasanya. Setiap hari dipandang rendah. Orang-orang melewati saya, seakan saya tidak terlihat. Atau lebih buruk lagi, menganggap saya sebagai gangguan." Ia berhenti sejenak, teringat saat-saat yang menyakitkan. Kadang anak muda mengejek saya, melempari saya dengan sesuatu, atau mengucapkan kata-kata kejam. Yang lain menatap saya dengan takut, seakan saya akan menyakiti mereka hanya karena saya duduk di jalan. Helena berpikir sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi saya tidak bisa mengeluh. Kadang saya mendapat sedikit sedekah. Kebaikan hati kecil itulah yang membuat saya bisa bertahan." Lalu Helena menceritakan kisahnya. "Saya sudah hidup di jalanan bertahun-tahun. Sejak saya tidak bisa membayar sewa rumah. Putri saya meninggal bertahun-tahun lalu, dan saya tidak punya keluarga lain. Saya selalu hidup pas-pasan, tapi keadaannya semakin buruk, hingga akhirnya saya kehilangan segalanya." Danilo mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan rasa simpati dan prihatin. "Pasti sangat sulit bagi Anda, Helena. Saya turut prihatin atas semua yang Anda alami." Helena menggelengkan kepala. Matanya menatap meja. "Ya, tapi saya berusaha bertahan. Tunawisma lain di jalanan kini menjadi satu-satunya teman saya. Kebanyakan dari mereka sama seperti saya, berjuang setiap hari. Kadang kami saling membantu, berbagi sedikit yang kami punya. Tapi hidup tidak pernah mudah." Danilo tercekat. Sulit membayangkan orang setua ini harus menanggung kehidupan sesulit ini. Ia bertanya, "Apakah Anda punya tempat tujuan? Apakah ada penampungan? Apakah ada penampungan atau layanan sosial yang bisa membantu Anda?" Helena menghela napas dan menjawab, "Saya pernah ke beberapa penampungan, tapi selalu penuh sesak. Sulit mendapat tempat, dan tempat-tempat itu juga tidak aman. Saya pernah melihat banyak hal mengerikan. Saya lebih suka di jalanan. Setidaknya saya tahu apa yang akan terjadi." Saat itu Raul datang membawa makan siang Helena. Danilo mengangguk berterima kasih, lalu kembali memperhatikan Helena. "Saya ingin melakukan lebih banyak untuk Anda," lanjut Danilo. "Maaf jika ini aneh, tapi Anda bilang putri Anda bernama Barbara, kan?" Helena mengangguk, penasaran dengan perubahan nada bicara Danilo. "Ya, Barbara. Seorang gadis yang penuh semangat dan ambisi. Dia selalu ingin membuat perbedaan di dunia ini. Dia bekerja sangat keras dalam segala hal. Kematiannya sangat menghancurkan saya. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk semua orang yang mengenalnya." Mata Helena berkaca-kaca. Teringat kenangan pahit. Danilo mendengarkan dengan tenang, mencoba mengendalikan tangannya yang gemetar karena emosi. "Apakah dia pernah menyebut nama Danilo?" tanyanya hati-hati. Suaranya lembut dan penuh kenangan. "Saya kenal seorang gadis bernama Barbara. Dulu sekali. Dia sangat berarti bagi saya," lanjut Danilo. Suaranya sendu. "Awalnya kami berteman, lalu sempat berpacaran. Sayangnya, hubungan itu tidak bertahan lama. Dia seorang seniman." Mata Helena melebar. Terkejut dengan ucapan Danilo, ia meletakkan tangan di dada.
Saya akan mencerna informasi itu. Astaga, Danilo. Kaukah Danilo yang diceritakan putri saya? Suaranya gemetar karena terkejut. Matanya penuh ketidakpercayaan. Danilo mengangguk. Matanya juga berkaca-kaca. Saya tidak tahu Barbara putri Anda. Kami masih sangat muda waktu itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Mendengar kabar tentangnya, apalagi kabar seperti ini, sungguh berat bagi saya. Seberkas kehangatan terpancar di mata Helena. Seakan pertemuan tak terduga ini memberinya sedikit penghiburan. Dia pernah bercerita tentangmu, Danilo. Katanya kau salah satu orang terpenting dalam hidupnya. Bahkan setelah dia pergi, saya selalu merasakan ikatan di antara kalian. Ucapnya lembut, air mata berlinang. Danilo menggenggam tangan Helena, merasakan ikatan baru terjalin di antara mereka. Karena pertemuan yang tak disangka ini, Barbara juga sangat spesial bagi saya. Saya tidak bisa membayangkan betapa sakitnya Anda. Tapi ketahuilah, Anda tidak sendirian. Kita punya kenangan bersamanya. Helena menghela napas panjang, merasa hatinya sedikit tenang. Kehadiran Danilo, saya akan menghubungkannya kembali dengan kenangan berharga di masa lalu. Dunia yang tadinya terasa begitu menyakitkan, kini terasa sedikit lebih hangat dan penuh harapan. Danilo menarik napas dalam-dalam, mulai bercerita bagaimana ia bertemu Barbara di hari pertama kuliah, dan bagaimana Barbara menginspirasinya untuk mengejar mimpi bisnisnya. Saya bertemu Barbara, mahasiswa desain fashion, di hari pertama saya di Fakultas Ekonomi. Kami menjadi teman baik. Dia sangat bersemangat menjalani hidup dan selalu memotivasi saya untuk belajar, mengejar impian saya setiap hari. Kami berteman cukup lama, tapi menjelang kelulusan, saya menyatakan perasaan saya padanya. Kami mulai berpacaran. Saat pesta prom, saya memberinya kalung dengan liontin batu kuarsa biru kecil. Danilo berhenti sejenak, menahan emosinya. Setelah lulus, saya pergi ke Amerika untuk program pertukaran pelajar selama 6 bulan. Meski hubungan kami masih baru, kami saling mencintai. Kami bertelepon setiap malam, menghitung hari sampai kami bertemu lagi. Saya selalu bertanya, apakah dia masih memakai kalung itu? Barbara selalu menjawab ya. Suara Danilo bergetar karena emosi. Lalu suatu hari, saya meneleponnya, tapi tidak diangkat. Seminggu kemudian, temannya menghubungi saya, memberitahu saya tentang kecelakaan itu. Barbara telah tiada. Saya tidak percaya. Saat itu, tinggal 3 bulan lagi program pertukaran saya selesai. Saya bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya. Sampai hari ini saya tidak pernah memaafkan diri saya sendiri. Helena mendengarkan dalam diam, sambil mengeluarkan kalungnya, membelainya dengan lembut. Kisah Danilo membangkitkan kenangannya tentang Barbara. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ia berbisik, saya tidak pernah sama lagi sejak Barbara pergi. Itulah sebabnya saya akhirnya hidup di jalanan. Saya tidak bisa menerima kenyataan itu. Danilo merasa hatinya teriris. Ia sangat memahami rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Saya mengerti, Helena. Kepergian Barbara juga mengubah hidup saya selamanya. Sejak saat itu, saya tidak pernah bisa benar-benar dekat dengan orang lain. Helena mengangguk, meremas lembut tangan Danilo. Ia berkata,
Menyenangkan mengetahui dia pernah memiliki seseorang seperti Anda. Barbara sering bercerita tentang dukungan dan pengaruh Anda dalam hidupnya. Dia selalu memakai kalung ini sampai akhir hayatnya. Mereka berdua duduk dalam diam, merasakan ikatan emosional di antara mereka. Akhirnya Danilo memecah keheningan. Ia berbisik, "Saya tidak pernah melupakan Barbara, dan apa artinya dia bagi saya. Saya beruntung bertemu dengan Anda." Helena menatapnya. Matanya berbinar penuh syukur. "Terima kasih telah berbagi kenangan ini, Danilo. Anda telah memberi arti baru pada kalung ini." Danilo tersenyum, menambahkan, "Helena, saya ingin melakukan lebih banyak untuk Anda dan untuk Barbara. Saya tidak bisa hanya mentraktir Anda makan siang, lalu pergi begitu saja. Bagaimana Anda bisa membantu saya?" Helena berpikir sejenak, memegang kalungnya, lalu berkata, "Kehadiran dan cerita Anda sudah sangat berarti bagi saya. Apalagi makan siang ini. Saya pikir saya hanya akan makan sepotong roti. Saya sudah sangat bersyukur." Danilo mengangguk. Tekadnya semakin kuat. "Helena, saya harus membantu Anda. Saya harus melakukan satu tindakan kasih terakhir ini agar hati saya tenang," lanjut Danilo. "Barbara orang yang luar biasa. Tidak ada hari yang berlalu tanpa saya memikirkannya. Mengetahui kalung ini ada pada Anda memberi saya sedikit ketenangan. Tapi saya tidak bisa menerima ibu dari wanita yang saya cintai hidup di jalanan." Helena menatap Danilo dengan haru. "Kau sangat mencintai putriku. Kejadian ini pasti sama beratnya bagimu, Danilo. Tapi jangan khawatirkan saya." Danilo bersikeras, "Helena, hidup memberi saya kesempatan ini untuk mengenang Barbara. Saya akan membawa Anda keluar dari jalanan. Ikutlah saya pulang. Saya akan menyediakan semua yang Anda butuhkan agar Anda hidup nyaman." Helena menjawab dengan gembira, "Astaga, Danilo, saya tidak tahu harus berkata apa." Danilo pamit sebentar, lalu segera menelepon sekretarisnya, membatalkan semua jadwalnya minggu ini. Ia bertekad meluangkan waktu untuk membantu Helena sebaik mungkin. Dengan senyum hangat, Danilo mengantar Helena ke mobilnya. Sesampainya di rumah Danilo, Helena terpesona oleh kemewahannya. Ia belum pernah berada di lingkungan semewah ini. Danilo membawanya melewati pintu masuk ke dalam ruangan yang luas dan indah. "Helena, silakan. Ini rumah Anda untuk beberapa hari ke depan. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun di sini." Danilo menunjukkan kamar Helena dan menugaskan seorang pelayan bernama Patricia untuk merawat Helena. Patricia wanita yang ramah dan hangat, siap membantu Helena kapan saja. Dengan senyum menenangkan, Danilo menjelaskan, "Helena, jika Anda butuh apapun, beritahu Patricia. Jika Anda lapar, dia akan menyiapkan makanan untuk Anda." Dengan senyum ramah, Patricia mengajak Helena berjalan-jalan di taman, menyiapkan teh dan kue, membuatnya merasa nyaman. Sambil berjalan-jalan di taman yang terawat, Patricia dan Helena mulai mengobrol. Patricia bercerita tentang pengalamannya bekerja di rumah Danilo dan tentang keluarganya sendiri. Helena bercerita tentang hidupnya di jalanan dan kesulitan yang ia hadapi setiap hari. "Anda
orang yang sangat baik, Patricia. Saya sangat berterima kasih atas semua ini, kata Helena, tersentuh oleh kebaikan hati dan keramahan yang ia terima. Patricia tersenyum, meletakkan teh dan kue di meja di luar, dan berkata pada Helena, "Kami di sini untuk membantu Anda, Helena. Tuan Danilo selalu seperti ini. Selalu ingin membantu orang lain mengubah hidup mereka." Sambil menikmati teh hangat dan kue lembut, Helena melihat sekeliling. Ia takjub dengan kemurahan hati dan kekayaan Danilo. Ia tahu hidupnya akan berubah drastis dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, Danilo memberitahu Helena bahwa ia akan pergi seharian untuk mengurus beberapa hal. Dan karena usianya, ia tidak bisa mengajaknya. Ia meyakinkan Helena bahwa Patricia akan selalu ada untuk membantunya. Helena mengangguk mengerti dan berterima kasih atas perhatian dan perawatan yang diterimanya. Ia menghabiskan hari itu di rumah Danilo yang nyaman, menjelajahi sekitarnya, dan perlahan terbiasa dengan rasa aman yang ia dapatkan di sana. Setelah seharian bersama, Helena dan Patricia menjadi lebih dekat. Mereka duduk di taman yang cerah, berbagi kisah hidup masing-masing. Helena bercerita tentang putrinya yang tercinta, Barbara, yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Ia menjelaskan bahwa kalung yang dipakainya adalah salah satu dari sedikit kenangan fisik yang ia miliki tentang putrinya. Kalung ini melambangkan cinta dan kehilangan. Lanjutnya, berkat kalung inilah saya dan Danilo terhubung. Bisakah kau bayangkan? Seorang pengusaha sukses membawa pulang seorang tunawisma berusia 90 tahun untuk dirawatnya. Patricia juga bercerita tentang hidupnya. Bertahun-tahun lalu, ia kehilangan suaminya, meninggalkannya sendirian membesarkan 2 anak. Ia bercerita tentang kesulitan yang ia hadapi dan bagaimana ia mengatasinya. Ia menceritakan pada Helena, meskipun sulit, hidup tetaplah perjalanan yang penuh harapan dan ketahanan. Menghadapi dunia sendirian sambil membesarkan 2 anak tidaklah mudah, tapi kehilangan orang yang kita cintai membuat kita lebih menghargai hidup. Saya yakin Barbara mengawasi Anda dari atas sana, seperti suami saya mengawasi saya dan anak-anak kami, kata Patricia penuh haru. Helena tersentuh oleh cerita Patricia. Setelah sekian lama hidup di jalanan, ia jarang memiliki kesempatan untuk berbincang sedekat dan sedalam ini. Dengan empatinya, Patricia bukan hanya perawat sementara, tapi juga seorang teman, meskipun baru kenal sebentar. Siang harinya Danilo pulang. Ia menjelaskan pada Helena dan Patricia bahwa ia butuh bantuan mereka sekarang dan mengajak mereka ke mobil. "Ikut saya jelaskan nanti," katanya tergesa-gesa. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan. Patricia membantu Helena memilih baju baru, sementara Danilo membeli kebutuhan pokok di supermarket. Di pusat perbelanjaan, Patricia dan Helena menghabiskan waktu berjam-jam memilih pakaian yang cocok dan nyaman. Patricia memastikan pakaian itu tidak hanya praktis, tapi juga membuat Helena merasa hangat. Sementara itu,
Danilo berbelanja sendiri di supermarket, memilih makanan segar dan sehat, serta kebutuhan lainnya. Ia menyiapkan banyak barang untuk Helena. Saat Danilo kembali ke tempat pertemuan di pusat perbelanjaan dengan barang belanjaannya, ia melihat Helena dan Patricia yang penuh semangat. Mereka kembali ke mobil, menuju kompleks apartemen mewah di dekat situ. Helena merasa sedikit canggung memasuki lingkungan yang begitu mewah. Tapi Danilo menenangkannya dengan gestur lembut. Di dalam lift, Danilo menekan tombol lantai 5. Saat pintu lift terbuka, terlihat lorong elegan yang mengarah ke apartemen yang luas dan mewah. Danilo berdiri di depan pintu apartemen, berbalik dan berkata lembut pada Helena, "Helena, Barbara sangat berarti bagi saya. Rasa sakit kehilangannya tidak pernah hilang. Bertemu dan membantu Anda adalah hadiah yang luar biasa. Apartemen ini untuk Anda, tempat yang aman dan nyaman. Semoga Anda bisa menganggap ini sebagai rumah." Helena hampir tidak percaya dengan semua yang terjadi. Air matanya mengalir deras. Melihat apartemen yang indah dan mewah ini melebihi impiannya. Helena tak bisa berkata-kata. Seumur hidupnya, ia tak pernah menyangka akan diperlakukan sebaik ini. Saat itu, ia merasa tidak hanya mendapatkan rumah, tapi juga teman sejati, Danilo dan Patricia. Danilo mengajak Helena dan Patricia berkeliling apartemen, menjelaskan setiap ruangan. Patricia selalu memperhatikan kebutuhan Helena. Ia membawa barang belanjaan dan baju baru, membawanya ke dalam apartemen. Mereka mulai membereskan barang-barang, menyimpan pakaian di lemari, makanan di dapur yang lengkap. Hari mulai gelap. Danilo dan Patricia terus membantu Helena membereskan rumah barunya. Di apartemen yang penuh kehidupan dan harapan ini, terlihat jelas kebaikan dan kasih sayang manusia. Sebelum pergi, Danilo membuat keputusan lain. Patricia akan tetap menjadi perawat Helena. Helena kembali terharu hingga tak bisa berkata-kata. Mereka akan tinggal bersama di apartemen ini. Semua biaya ditanggung Danilo, memastikan Helena tidak perlu khawatir tentang masalah keuangan. Helena mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Masih tak percaya dengan kemurahan hati yang diterimanya. "Kau tidak tahu betapa berartinya ini bagiku, Danilo. Apapun yang kulakukan seumur hidupku tidak akan cukup untuk membalasmu. Aku hanya bisa mendoakanmu setiap hari." Danilo tersenyum lembut, berkata akan memberinya waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi ia masih punya rencana lain. Helena mengangguk dalam diam. Setelah berpamitan dengan Danilo, ia menghabiskan beberapa hari untuk membiasakan diri dengan rumah barunya. Mengobrol dengan Patricia untuk menghabiskan waktu. Setelah bertahun-tahun, Helena akhirnya bisa menonton satu episode penuh sinetron favoritnya dari masa mudanya. 3 hari kemudian, Danilo kembali ke apartemen Helena, mengatakan ingin berbicara serius dengannya. Duduk di sofa ruang tamu, Danilo menyampaikan ide yang terus dipikirkannya. Sejak bertemu Helena, pengalamanmu di toko roti itu membuktikan
bahwa orang layak mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Danilo mengusulkan ide untuk mendirikan yayasan komunitas yang tidak hanya menyediakan makanan bagi tunawisma, tapi juga pelatihan kerja dan kesempatan mendapatkan rumah. Tujuan utamanya adalah mencegah lansia seperti Helena hidup di jalanan. Ide Danilo disambut antusias oleh Helena. Ia sepakat bahwa perlu dilakukan lebih banyak untuk kelompok rentan, terutama lansia. Ide yang bagus, Danilo serunya bersemangat. Hari-hari berikutnya, Danilo mengerahkan seluruh tim manajemen perusahaannya. Mereka bekerja keras mewujudkan ide tersebut. Mereka mengadakan banyak pertemuan dengan anggota masyarakat, pengusaha lokal, dan pejabat pemerintah, membahas bagaimana mereka bisa bekerja sama, membuat program yang berdampak positif dan berkelanjutan. Ide itu perlahan menjadi nyata. Langkah-langkah awal untuk mendirikan yayasan disusun, termasuk penggalangan dana, kemitraan dengan organisasi lokal, dan menentukan penerima manfaat pertama. Sikap positif dan antusiasme semua yang terlibat sangat jelas. Mereka terinspirasi oleh ide untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sementara itu, Helena menyesuaikan diri dengan rumah barunya dan perawatan Patricia. Ia sangat bersyukur telah bertemu Danilo. Seiring perkembangan proyek yayasan, ia semakin terlibat. Berbagi kisahnya menginspirasi orang lain dengan ketahanan dan harapannya. Helena yang pernah mengalami begitu banyak kesulitan dan kesepian, kini hidupnya penuh kemungkinan dan tujuan. Semua berkat kebaikan Danilo, visinya, dan solidaritas masyarakat. Beberapa bulan kemudian, saat program mulai berjalan, Danilo mengumumkan akan meningkatkan dukungan keuangannya dan berjanji untuk mengajak pengusaha lokal lainnya untuk ikut berkontribusi, baik dengan menyediakan pekerjaan, layanan kesehatan, atau bentuk dukungan lain. Jika setiap orang melakukan sedikit saja, kita bisa membuat perbedaan besar, ujarnya, menegaskan kembali tujuan program ini. Berita tentang yayasan komunitas ini menyebar cepat ke seluruh kota. Pebisnis dan pengusaha lain terinspirasi oleh tindakan Danilo, mengadopsi praktik yang lebih inklusif dan manusiawi dalam bisnis mereka. Donasi mulai berdatangan, tidak hanya uang, tapi juga makanan, pakaian, dan relawan. Kalung pemberian Danilo untuk Barbara tetap melingkari leher Helena sebagai simbol perjalanan mereka bersama. Kalung itu tidak hanya kenangan untuk Barbara, tapi juga mewakili kehilangan yang mereka berdua alami dan dampak positif serta kasih sayang yang mereka berikan pada kehidupan orang-orang rentan lainnya. Danilo terus mengunjungi Helena secara teratur, membahas perkembangan yayasan, dan mendengarkan pendapatnya dengan tulus. Seiring waktu, ikatan mereka semakin kuat. Harapan mereka adalah menciptakan masa depan yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang. Kisah pertemuan Helena dan Danilo membuktikan bahwa tindakan kebaikan, sekecil apapun, dapat berdampak besar dan berkelanjutan. Kenangan akan Barbara tetap hidup melalui tindakan nyata Danilo. Hal ini memicu gelombang kasih sayang dan solidaritas di seluruh kota. Pertemuan di toko roti itu
menjadi titik balik dalam kehidupan mereka berdua. Meskipun awalnya begitu dekat, namun terpisah jarak. Program Yayasan Komunitas telah menjadi mercusuar, menerangi jalan menuju harapan dan kasih sayang. Terima kasih telah menonton. Berlangganan channel Grey Unknown World untuk menjelajahi dunia yang menakjubkan ini.